Tiongkok proyeknya di Indonesia ada 15.000 proyek. Itu yuan semua. Lah kenapa nggak pakai rupiah proyek-proyek tersebut? Aku pikir apa sih yang terjadi di kepala kalian pejabat-pejabat ini? Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hari ini saya ada hal yang nggak biasa, yaitu saya datang ke Jogja. Saya melihat ada sebuah tempat yang menarik. Terus ya sudah, saya berhenti. Ini lokasinya. Terus saya merasa penting bagi saya untuk mengabari teman-teman bahwa tempat ini ternyata punya kayak apa ya, kayak romantisme tahun 50-an kali ya. Dan mudah-mudahan suara saya cukup bagus ya. Saya pengen tahu ini bener suara saya dapat. Tolong jempolnya, tolong info bahwa suara saya cukup terdengar. Dan saya melihat tempat ini cukup menarik untuk berbagi, dan saya rasa saya kok merasa nyaman di sini gitu ya. Jadi teman-teman, kita nanti akan mendiskusikan hal yang ada hubungannya dengan informasi penting. Tapi sebelumnya saya merasa ini daerah kok lucu banget gitu untuk saya share ke teman-teman. Saya sengaja tidak memberitahu di mana lokasinya. Yang saya infokan saat ini adalah saya sedang berada di Jogja. Dan kalau teman-teman melihat itu ada sebuah, nah, nggak tahu kelihatan nggak tuh sungainya. Saya coba mencari sudut di mana teman-teman bisa melihat. Nah, sungainya, nah, udah mulai kelihatan. Dan kalau siapa yang bisa menebak dengan tepat, saya mungkin akan memberikan Anda sebuah bonus baju New Mind untuk Anda. Coba kita tebak di mana daerahnya. Oke, teman-teman, dimanapun sahabat berada, nah, saya akan menceritakan sesuatu yang baru. Mudah-mudahan saya bisa terlihat. Jadi teman-teman, saya ada informasi yang sekedar membuat kita jadi merefresh saja. Kita cerita, saya baru pulang dari Sumatera Barat sebelum ke Jogja. Terus saya jadi teringat sebuah cerita tentang Siti Nurbaya. Jadi kita tahu Siti Nurbaya itu gadis cantik yang ditaksir oleh Datuk Maringgih gitu ya. Kemudian gimana caranya Datuk Maringgih itu supaya bisa mengambil Siti Nurbaya jadi istrinya, dan dia melihat adalah ada peluang, yaitu perilaku dari ayah dan ibu atau orang tua dari Siti Nurbaya. Mereka suka flexing, mereka suka pamer. Jadi apa yang dilakukan oleh Datuk Maringgih? Datuk Maringgih meminjami uang, modali, karena mereka nggak bisa dagang. Mereka akhirnya belanja, pamer-pamer, rumahnya gede, dan lainnya. Suatu hari Datuk Maringgih menganggap sudah masanya untuk ditagih. Nah, begitu ditagih, kedua orang tua itu nggak bisa bayar. Karena nggak bisa bayar, si Datuk Maringgih bilang, ya sudah, anakmu buat aku, gitu ya. Nah, itu mungkin sanepo. Nah, karena kita sekarang lagi di Jawa, bukan Jawa Tengah, sekarang lagi di Jogja.
sanepo atau kiasan atau indirect language. Anggap ini adalah sebuah kiasan indirect language, di mana bayangkan bahwa orang tua Siti Nurbaya itu adalah pejabat negara ini, dan Siti Nurbaya itu adalah sumber daya alam Indonesia. Dan kita tahu seksi sekali. Kemudian pengen flexing lah, pejabat itu ingin membangun kereta api misalnya gitu ya. Yang kereta api itu investasinya luar biasa tingginya. Bahkan jalanan kereta api dari Shanghai ke Beijing yang berbukit-bukit dan berjurang-jurang itu investasinya cuma sepertiga per kilometernya dibanding investasi kereta api yang dibangun Jakarta Bandung. Saya nggak tahu juga untuk apa gunanya bangun Jakarta Bandung. Dan suatu hari begitu nggak bisa bayar, ya hilanglah Siti Nurbaya. Nah, Siti Nurbaya kita itu bukan kereta api tersebut. Siti Nurbaya itu adalah sumber daya alam. Jadi cucu cicit kita nanti bilang, eyang, mbah, opa, opung, itu dulu kita punya nikel. Ya nikel itu apa ya? Kok sekarang nggak ada? Di kemana nikelnya? Nikelnya hilang. Nikelnya cuma cerita. Dulu kita ada batu bara ya? Nggak ada. Buat bayar rel kereta api. Yang make cuma Jakarta Bandung. Orang Flores nggak bisa make, orang Papua nggak bisa make. Ya, saya cuma mengingatkan bahwa ternyata satu Datuk Maringgi aja kita udah stres. Ah, sekarang ini Datuk Maringginya dua, satu Tiongkok, satu Amerika. Ya, mbok sekali-sekali jangan pakai Datuk Maringgi lah, jangan flexing lah. Gitu ya, itu satu. Moral story yang kedua adalah Siti Nurbaya ini punya belahan hati yang namanya Samsul Bahri. Dialah yang akhirnya merebut dari Belanda dan Datuk Maringgi. Jadi sahabat semua, moral story atau cerita hari ini adalah andalah sahabat semua, new mind, generasi muda, Samsul Bahrinya. Yang coba kita heran ya. Cina itu atau Tiongkok itu, saya nggak nyebut Cina ya, karena Cina itu adalah ras, suku, atau bangsa. Dan saudara kita ada yang keturunan Cina, jadi yang berpaspor hijau, yang NKRI banyak. Kalau Tiongkok adalah negara, dan saya secara pribadi terkadang tidak nyaman dengan Tiongkok, tapi saya tidak pernah tidak nyaman dengan saudara kita yang Chinese atau turunan Chinese. Jadi saya nggak nyebut Chinese. Tiongkok artinya negara, ya gitu ya. Nah, Tiongkok itu minta jaminan APBN Indonesia. Bayangin, ini yang lucu. Kalau dia minta jaminan APBN, kenapa nggak kita printing money, jaminannya APBN? Bedanya di mana? Itu aja yang saya pikir. Ada yang bilang printing money itu inflasi. Saya pikir, apa bedanya dengan uang dolar masuk ke Indonesia untuk proyek atau uang yuan masuk ke Indonesia untuk proyek? Apa bedanya dengan rupiah kita printing berbasis proyek, berbasis APBN? Saya sampai sekarang masih belum mengerti logikanya. Kenapa kita takut sekali printing money berbasis proyek, sementara proyeknya Cina di Indonesia itu, sekali lagi, Tiongkok proyeknya di Indonesia ada 15.000 proyek. Itu yuan semua. Lah kenapa nggak pakai rupiah proyek-proyek tersebut? Aku pikir, apa sih yang terjadi di kepala kalian pejabat-pejabat ini? Jadi teman-teman, di hari Sabtu, di waktu yang singkat ini,
tadi Sanepo atau kiasan cerita tentang Siti Nurbaya, Datuk Maringgi bisa kita renungkan. Anda adalah Samsul Bahrinya yang proyek-proyeknya nanti ke depan yang dijamin APBN ini buat printing money. Kasihlah printing money itu ke siapa? Ke Samsul Bahri, Samsul Bahrinya. Jadi wahai sahabat semua yang muda-muda ini, udahlah kita jadi Samsul Bahri dulu. Nanti 2024 begitu Newman mendapatkan powernya, printing money-nya ke Anda semua. Akhirul kalam, sahabat semua, demikian diskusi hari ini. Semoga manfaat. Tiongkok proyeknya di Indonesia ada 15.000 proyek. Itu yuan semua. Lah kenapa nggak pakai rupiah proyek-proyek tersebut? Aku pikir apa sih yang terjadi di kepala kalian pejabat-pejabat ini? Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hari ini saya ada hal yang nggak biasa, yaitu saya datang ke Jogja. Saya melihat ada sebuah tempat yang menarik. Terus ya sudah, saya berhenti. Ini lokasinya. Terus saya merasa penting bagi saya untuk mengabari teman-teman bahwa tempat ini ternyata punya kayak apa ya? Kayak romantisme tahun 50-an kali ya. Dan mudah-mudahan suara saya cukup bagus ya. Saya pengen tahu ini bener suara saya dapat. Tolong jempolnya, tolong info bahwa suara saya cukup terdengar. Dan saya melihat tempat ini cukup menarik untuk berbagi, dan saya rasa saya kok merasa nyaman di sini gitu ya. Jadi teman-teman, kita nanti akan mendiskusikan hal yang ada hubungannya dengan informasi penting. Tapi sebelumnya saya merasa ini daerah kok lucu banget gitu untuk saya share ke teman-teman. Saya sengaja tidak memberitahu di mana lokasinya. Yang saya infokan saat ini adalah saya sedang berada di Jogja. Dan kalau teman-teman melihat itu ada sebuah, nah, nggak tahu kelihatan nggak tuh sungainya. Saya coba mencari sudut di mana teman-teman bisa melihat. Nah, sungainya, nah, udah mulai kelihatan. Dan kalau siapa yang bisa menebak dengan tepat, saya mungkin akan memberikan Anda sebuah bonus baju Newman untuk Anda. Coba kita tebak di mana daerahnya. Oke, teman-teman, dimanapun sahabat berada, nah, saya akan menceritakan sesuatu yang baru. Mudah-mudahan saya bisa terlihat. Jadi teman-teman, saya ada informasi yang sekedar membuat kita jadi merefresh saja. Kita cerita, saya baru pulang dari Sumatera Barat sebelum ke Jogja. Terus saya jadi teringat sebuah cerita tentang Siti Nurbaya. Jadi kita tahu Siti Nurbaya itu gadis cantik yang ditaksir oleh Datuk Maringgi gitu ya. Kemudian gimana caranya Datuk Maringgi itu supaya bisa mengambil Siti Nurbaya jadi istrinya, dan dia melihat adalah ada peluang, yaitu perilaku dari ayah dan ibu atau orang tua dari Siti Nurbaya. Mereka suka flexing, mereka suka pamer,
Jadi apa yang dilakukan oleh Datuk Maringgi? Datuk Maringgi meminjami uang, modali, karena mereka nggak bisa dagang. Mereka akhirnya belanja, pamer-pamer, rumahnya gede dan lain-lain. Suatu hari Datuk Maringgi menganggap sudah masanya untuk ditagih. Nah, begitu ditagih, kedua orang tua itu nggak bisa bayar. Karena nggak bisa bayar, si Datuk Maringgi bilang, ya sudah, anakmu buat aku, gitu ya. Nah, itu mungkin sanepo. Nah, karena kita sekarang lagi di Jawa, bukan Jawa Tengah, sekarang lagi di Jogja, sanepo atau kiasan atau indirect language. Anggap ini adalah sebuah kiasan indirect language, di mana bayangkan bahwa orang tua Siti Nurbaya itu adalah pejabat negara ini, dan Siti Nurbaya itu adalah sumber daya alam Indonesia. Dan kita tahu seksi sekali. Kemudian pengen flexing lah, pejabat itu ingin membangun kereta api misalnya gitu ya. Yang kereta api itu investasinya luar biasa tingginya. Bahkan jalanan kereta api dari Shanghai ke Beijing yang berbukit-bukit dan berjurang-jurang itu investasinya cuma sepertiga per kilometernya dibanding investasi kereta api yang dibangun Jakarta Bandung. Saya nggak tahu juga untuk apa gunanya bangun Jakarta Bandung. Dan suatu hari begitu nggak bisa bayar, ya hilanglah Siti Nurbaya. Nah, Siti Nurbaya kita itu bukan kereta api tersebut. Siti Nurbaya itu adalah sumber daya alam. Jadi cucu cicit kita nanti bilang, eyang, mbah, opa, opung, itu dulu kita punya nikel. Ya nikel itu apa ya, kok sekarang nggak ada, di kemana nikelnya? Nikelnya hilang. Nikelnya cuma cerita. Dulu kita ada batu bara, ya nggak ada buat bayar rel kereta api. Yang make cuma Jakarta Bandung. Orang Flores nggak bisa make, orang Papua nggak bisa make. Ya, saya cuma mengingatkan bahwa ternyata satu Datuk Maringgi aja kita udah stres. Nah, sekarang ini Datuk Maringginya dua, satu Tiongkok, satu Amerika. Ya mbok sekali-sekali jangan pakai Datuk Maringgi lah, jangan flexing lah, gitu ya. Itu satu. Moral story yang kedua adalah Siti Nurbaya ini punya belahan hati yang namanya Samsul Bahri. Dialah yang akhirnya merebut dari Belanda dan Datuk Maringgi. Jadi sahabat semua, moral story atau cerita hari ini adalah andalah sahabat semua, new mind, generasi muda, Samsul Bahrinya. Yang coba kita heran ya, Cina itu atau Tiongkok itu, saya nggak nyebut Cina ya, karena Cina itu adalah ras, suku atau bangsa. Dan saudara kita ada yang keturunan Cina, jadi yang berpaspor hijau, yang NKRI banyak. Kalau Tiongkok adalah negara, dan saya secara pribadi terkadang tidak nyaman dengan Tiongkok, tapi saya tidak pernah tidak nyaman dengan saudara kita yang Chinese atau turunan Chinese. Jadi saya nggak nyebut Chinese. Tiongkok artinya negara, ya, gitu ya. Nah, Tiongkok itu minta jaminan APBN Indonesia. Bayangin, ini yang lucu. Kalau dia minta jaminan APBN, kenapa nggak kita printing money, jaminannya APBN? Bedanya di mana? Itu aja yang saya pikir. Ada yang bilang printing money itu inflasi. Saya pikir, apa bedanya dengan uang dolar masuk ke Indonesia untuk proyek atau uang yuan masuk ke Indonesia untuk proyek?
Apa bedanya dengan rupiah kita printing berbasis proyek, berbasis APBN? Saya sampai sekarang masih belum mengerti logikanya. Kenapa kita takut sekali printing money berbasis proyek, sementara proyeknya Cina di Indonesia itu, sekali lagi, Tiongkok proyeknya di Indonesia ada 15.000 proyek, itu yuan semua. Lah kenapa nggak pakai rupiah proyek-proyek tersebut? Aku pikir, apa sih yang terjadi di kepala kalian pejabat-pejabat ini? Jadi teman-teman, di hari Sabtu, di waktu yang singkat ini, tadi Sanea foto kiasan cerita tentang Siti Nurbaya, Datuk Maringgi, bisa kita renungkan. Anda adalah Samsul Bahrinya, yang proyek-proyeknya nanti ke depan yang dijamin APBN ini buat printing money. Kasihlah printing money itu ke siapa? Ke Samsul Bahri, Samsul Bahrinya. Jadi wahai sahabat semua yang muda-muda ini, udahlah, kita jadi Samsul Bahri dulu. Nanti 2024 begitu Newman mendapatkan powernya, printing money-nya ke Anda semua. Akhirul kalam, sahabat semua, demikian diskusi hari ini. Semoga manfaat. Tiongkok proyeknya di Indonesia ada 15.000 proyek, itu yuan semua. Lah kenapa nggak pakai rupiah proyek-proyek tersebut? Aku pikir, apa sih yang terjadi di kepala kalian pejabat-pejabat ini? Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hari ini saya ada hal yang nggak biasa, yaitu saya datang ke Jogja. Saya melihat ada sebuah tempat yang menarik. Terus ya sudah, saya berhenti. Ini lokasinya. Terus saya merasa penting bagi saya untuk mengabari teman-teman bahwa tempat ini ternyata punya kayak apa ya? Kayak romantisme tahun 50-an kali ya. Dan mudah-mudahan suara saya cukup bagus ya. Saya pengen tahu ini bener suara saya dapat. Tolong jempolnya, tolong info bahwa suara saya cukup terdengar. Dan saya melihat tempat ini cukup menarik untuk berbagi, dan saya rasa saya kok merasa nyaman di sini gitu ya. Jadi teman-teman, kita nanti akan mendiskusikan hal yang ada hubungannya dengan informasi penting. Tapi sebelumnya saya merasa ini daerah kok lucu banget gitu untuk saya share ke teman-teman. Saya sengaja tidak memberitahu di mana lokasinya. Yang saya infokan saat ini adalah saya sedang berada di Jogja. Dan kalau teman-teman melihat itu ada sebuah, nah, nggak tahu kelihatan nggak tuh sungainya. Saya coba mencari sudut di mana teman-teman bisa melihat. Nah, sungainya, nah, udah mulai kelihatan. Dan kalau siapa yang bisa menebak dengan tepat, saya mungkin akan memberikan Anda sebuah bonus baju Newmine untuk Anda. Coba kita tebak di mana daerahnya. Oke, teman-teman, dimanapun sahabat berada, nah, saya akan menceritakan sesuatu yang baru. Mudah-mudahan saya bisa terlihat. Jadi teman-teman, saya ada informasi yang sekedar membuat kita jadi merefresh saja. Kita cerita, saya baru pulang dari Sumatera Barat.
sebelum ke Jogja. Terus saya jadi teringat sebuah cerita tentang Siti Nurbaya. Jadi kita tahu Siti Nurbaya itu gadis cantik yang ditaksir oleh Datuk Maringgih gitu ya. Kemudian gimana caranya Datuk Maringgih itu supaya bisa mengambil Siti Nurbaya jadi istrinya, dan dia melihat adalah ada peluang, yaitu perilaku dari ayah dan ibu atau orang tua dari Siti Nurbaya. Mereka suka flexing, mereka suka pamer. Jadi apa yang dilakukan oleh Datuk Maringgih? Datuk Maringgih meminjami uang, modali, karena mereka nggak bisa dagang. Mereka akhirnya belanja, pamer-pamer, rumahnya gede, dan akhirnya suatu hari Datuk Maringgih menganggap sudah masanya untuk ditagih. Nah, begitu ditagih, kedua orang tua itu nggak bisa bayar. Karena nggak bisa bayar, si Datuk Maringgih bilang, ya sudah, anakmu buat aku, gitu ya. Nah, itu mungkin sanepo. Nah, karena kita sekarang lagi di Jawa, bukan Jawa Tengah, sekarang lagi di Jogja, sanepo atau kiasan atau indirect language. Anggap ini adalah sebuah kiasan indirect language, di mana bayangkan bahwa orang tua Siti Nurbaya itu adalah pejabat negara ini, dan Siti Nurbaya itu adalah sumber daya alam Indonesia. Dan kita tahu seksi sekali. Kemudian pengen flexing lah, pejabat itu ingin membangun kereta api misalnya gitu ya. Yang kereta api itu investasinya luar biasa tingginya. Bahkan jalanan kereta api dari Shanghai ke Beijing yang berbukit-bukit dan berjurang-jurang itu investasinya cuma sepertiga per kilometernya dibanding investasi kereta api yang dibangun Jakarta Bandung. Saya nggak tahu juga untuk apa gunanya bangun Jakarta Bandung. Dan suatu hari begitu nggak bisa bayar, ya hilanglah Siti Nurbaya. Nah, Siti Nurbaya kita itu bukan kereta api tersebut. Siti Nurbaya itu adalah sumber daya alam. Jadi cucu cicit kita nanti bilang, eyang, mbah, opa, opung, itu dulu kita punya nikel. Ya nikel itu apa ya? Kok sekarang nggak ada? Di kemana nikelnya? Nikelnya hilang. Nikelnya cuma cerita. Dulu kita ada batu bara ya? Nggak ada. Buat bayar rel kereta api yang make cuma Jakarta Bandung, orang Flores nggak bisa make, orang Papua nggak bisa make. Ya, saya cuma mengingatkan bahwa ternyata satu Datuk Maringgih aja kita udah stres. Sekarang ini Datuk Maringgihnya dua, satu Tiongkok, satu Amerika. Ya mbok sekali-sekali jangan pakai Datuk Maringgih lah, jangan flexing lah, gitu ya. Itu satu. Moral of story yang kedua adalah Siti Nurbaya ini punya belahan hati yang namanya Samsul Bahri. Dialah yang akhirnya merebut dari Belanda dan Datuk Maringgih. Jadi sahabat semua, moral story atau cerita hari ini adalah andalah sahabat semua, new mind, generasi muda, Samsul Bahrinya, yang coba kita heran ya, Cina itu atau Tiongkok itu, saya nggak nyebut Cina ya, karena Cina itu adalah ras, suku atau bangsa. Dan saudara kita ada yang keturunan Cina, jadi yang berpaspor hijau, yang NKRI banyak.
Kalau Tiongkok adalah negara, dan saya secara pribadi terkadang tidak nyaman dengan Tiongkok, tapi saya tidak pernah tidak nyaman dengan saudara kita yang Chinese atau turunan Chinese. Jadi saya nggak nyebut Chinese. Tiongkok artinya negara, ya gitu ya. Nah, Tiongkok itu minta jaminan APBN Indonesia. Bayangin, ini yang lucu. Kalau dia minta jaminan APBN, kenapa nggak kita printing money, jaminannya APBN? Bedanya di mana? Itu aja yang saya pikir. Ada yang bilang printing money itu inflasi. Saya pikir, apa bedanya dengan uang dolar masuk ke Indonesia untuk proyek atau uang yuan masuk ke Indonesia untuk proyek? Apa bedanya dengan rupiah kita printing berbasis proyek, berbasis APBN? Saya sampai sekarang masih belum mengerti logikanya. Kenapa kita takut sekali printing money berbasis proyek, sementara proyeknya Cina di Indonesia itu, sekali lagi, Tiongkok proyeknya di Indonesia ada 15.000 proyek. Itu yuan semua. Lah kenapa nggak pakai rupiah proyek-proyek tersebut? Aku pikir, apa sih yang terjadi di kepala kalian pejabat-pejabat ini? Jadi teman-teman, di hari Sabtu, di waktu yang singkat ini, tadi Sanaya foto kiasan cerita tentang Siti Nurbaya, Datuk Maringgi, bisa kita renungkan. Anda adalah Samsul Bahrinya, yang proyek-proyeknya nanti ke depan yang dijamin APBN ini buat printing money. Kasihlah printing money itu ke siapa? Ke Samsul Bahri, Samsul Bahrinya. Jadi wahai sahabat semua yang muda-muda ini, udahlah, kita jadi Samsul Bahri dulu. Nanti 2024 begitu Newman mendapatkan powernya, printing money-nya ke Anda semua. Akhirul kalam, sahabat semua, demikian diskusi hari ini. Semoga manfaat.